Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Taufik Hidayat. Saya bukan dokter, saya bukan tabib, saya juga bukan dukun. Saya hanya orang yang beruntung, yang bisa dikatakan sangat beruntung sekali, karena sebelumnya mengalami masalah pada benjolan di leher sebanyak 5 biji yang membesar sangat cepat sekali, dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh total. Alhamdulillah. Namun di video ini saya ingin membahas masalah bajakah beracun. Kenapa saya anggap bajakah beracun? Karena dia sangat berbahaya sekali, entah itu untuk orang yang sehat, apalagi jika orang itu sedang dalam masa memperjuangkan kesehatan atau memperjuangkan kesembuhan. Orang yang sedang mengalami benjolan berbahaya, kanker maupun tumor ganas, jika mengkonsumsi bajakah itu salah kemungkinan besar itu bajakah menipu sekali sebenarnya. Kenapa saya katakan menipu? Karena awalnya ini saya ceritakan saat saya mengkonsumsinya ya, saat itu masih mengalami masalah sama benjolan berbahaya. Saya menemukan bajakah yang berkhasiat, yang asli, yang berkhasiat itu terakhir. Awalnya saat benjolan saya itu kan ada 5 waktu itu. Jadi yang di sini itu agak keras, yang di sini agak keras. Cuma yang nampak itu di sini. Karena di sini timbul nongol ya, besar. Lumayan lah besarnya, nongol itu kelihatan. Jadi mengkonsumsi ini bajakah yang saya anggap beracun ini, dia bukan toba ataupun tue. Yang banyak dikatakan hati-hati, bajakah banyak jenisnya, ada yang beracun. Tapi kebanyakan yang dikatakan beracun itu toba atau tue. Ini bukan, ini bajakah. Dan buruknya bajakah yang saya anggap beracun ini banyak sekali beredar. Kenapa saya bisa mengatakan gitu ya? Karena saya pernah mengkonsumsinya secara rutin saat sedang sakit, saat sedang punya masalah. Nah, saya minum pertama kali itu awalnya tidak ada apa-apa sama sekali, enak, pokoknya enak diminum. Bajakah itu enak saya diminum. Ditebang di hutan, bajakah itu mengeluarkan air seperti yang umum dikatakan orang. Bajakah asli itu potong keluar air, bajakah itu mengeluarkan air juga. Diminum airnya enak, bawa pulang rebus pertama kali konsumsi enak. Seiring waktu ya, benjolan yang agak keras ini, intinya keras lah, itu setelah saya mengkonsumsinya rutin itu menjadi, awalnya nongol itu timbul kempes. Saya tidak bohong, kempes benjolan. Awalnya saat itu saya senang sekali, bukan main. Betapa senangnya saya saat itu. Andai kata mungkin bajakah itu saya beli, ini andai kata bajakah itu saya beli, saya langsung itu menghubungi pedagangnya, ngasih testimoni. Wah, saya ucapkan ya alhamdulillah benjolannya sudah kempes. Padahal itu sebaliknya. Ini hati-hati sebenarnya. Itu banyak saya temukan seperti itu. Yang awalnya timbul kan setelah saya rutin minumnya, benjolan itu mengempes. Yang keras itu loh, yang agak keras itu kempes. Saya minum terus, kondisi senang sekali. Wah, ini bajakah asli, bajakah yang benar-benar asli. Minum terus, tapi kondisi tubuh saya ini tidak membaik sama sekali, malahan makin memburuk. Yang jarang kambuh, penyakit jarang kambuh itu kok kambuh gitu, dengan kondisi lebih buruk. Gejala yang awalnya seperti ini kok jadi tambah buruk lagi makin hari. Tapi benjolan itu jadi kempes dan jadi lembek. Seiring berjalannya waktu, benjolan itu tumbuh nongol lagi, nongol dengan ukuran yang lebih besar. Itu yang saya maksud bajakah itu menipu. Kenapa? Andai kata orang itu tidak tahu, kan saya pun saat itu tertipu masalahnya. Awalnya kan saya senang sekali, dari yang timbul kok jadi kempes gitu. Hebat sekali bajakah ini dalam hati. Baru saya, oh
pokoknya nggak bisa digambarkan sih rasa senangnya itu saat itu. Cuma akhirnya saya tahu itulah. Dan dia bajaka lama kelamaan tumbuh lagi dalam keadaan yang dengan ukuran yang lebih besar. Ternyata benjolan yang awalnya nongol agak keras itu setelah rutin jadi kempes, jadi lembek. Ternyata dia mengalami peradangan di dalam sana, tapi seiring berjalannya waktu dia timbul lagi ke permukaan dengan ukuran yang lebih besar. Itulah bahayanya bajaka itu, yang kata saya sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia menipu ya. Kita minum awalnya enak-enak aja, tidak ada masalah sama sekali awalnya. Seiring berjalannya waktu baru Anda akan tahu, khususnya bagi para penderita benjolan berbahaya, kanker dan tumor ganas. Hati-hati itu, jangan. Pokoknya saat ini Anda mengalami masalah benjolan berbahaya, kanker dan tumor ganas, jika saudara-saudara ingin mengkonsumsi bajaka, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa prestasi bajaka itu tidak main-main. Wajarlah, hal yang lumrah, hal yang wajar jika para penderita benjolan berbahaya, kanker dan tumor ganas ingin sekali mengkonsumsi bajaka yang benar-benar asli dan berkhasiat. Tapi sayangnya bajaka banyak sekali yang beredar, beda-beda lagi jenisnya, dan diklaim beda bajaka beda manfaat. Tuh saya tidak mengetahui itu gimana dasarnya kok bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya menjual bajaka ya setelah saya benar-benar sembuh, dan saya pastikan bajaka ini maksudnya bajaka ini satu jenis saja. Gimana saya menceritakannya lah, itu intinya buat saudara-saudara yang sedang berjuang, hati-hati, lebih bijaklah dan lebih cermatlah, karena bajaka yang saya katakan beracun ini dia bajaka, dan ciri-cirinya itu saya bisa katakan, cuma saudara-saudara tidak akan paham juga. Bahkan para pedagang bajaka pun ini mereka paham enggak? Mungkin mereka pun tidak akan paham jika saya katakan bajak itu bajaka berbahaya. Kenapa? Karena buktinya banyak sekali beredar gitu. Cuma intinya ya lebih bijaklah, lebih hati-hatilah, lebih cermatlah. Kenapa? Hal yang lumrah, mengalami masalah benjolan berbahaya itu bukan sesuatu yang enak, pastinya bukan sesuatu yang ringan. Benjolan berbahaya, kanker dan tumor itu saat mengalami itu tuh hal yang ada di otak ini ya, nyari obatnya, ingin sembuh itu. Cuma hati-hati sekali bagi saudara-saudara, karena ya kita tahu semua, saya sendiri pun gitu mengklaim bajaka saya asli gitu, dan semua pedagang bajaka mengklaim bajakanya asli, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, saya semuanya mengklaim, dan semua herbal lain pun saya rasa mengklaim gitu. Ponis, cuma ya itu bedanya saya menjual, memperkenalkan bajaka ini setelah saya benar-benar sembuh. Saya tidak tahu yang lainnya seperti apa ceritanya, saya tidak tahu sama sekali, dan saya pun tidak berani memponisnya sama sekali. Itu aja, karena ada beberapa saudara-saudara di luar sana mempertanyakan apa bedanya bajaka saya sama bajaka yang lainnya. Yaitu tadi, saya menjual bajaka, mengemas bajaka setelah saya benar-benar sembuh. Bukan saya sembarangan, saya mau mempermainkan rasa sakit, rasa takut, dan harapan ingin sembuh. Karena saya tahu harapan ingin sembuh itu besar sekali, dan jangan sampai harapan besar ingin sembuh itu membutakan Anda, menutup pikiran kita, membuat kita jadi tidak cermat dalam mengambil langkah, mengambil keputusan. Hati-hatilah, karena memang kita tahu banyak herbal yang menawarkan yang
ke khasiat yang luar biasa. Banyak sih herbal yang diklaim mampu mengatasi benjolan berbahaya, kanker, tumor, banyak. Kenapa saya mati-matian mencari bajakah? Karena ya tidak bisa dipungkiri, itu lagi prestasi bajakah ini hasil ilmiahnya ada, prestasinya itu tidak main-main, ini luar biasa sekali prestasi bajakah itu. Cuma masalahnya saking banyaknya bajakah itu ada, cuma pertanyaannya yang mana, itu aja, bajakahnya yang mana. Dan itulah susah sekali. Saya pun bisa dikatakan, kenapa saya mengatakan diri saya sangat beruntung, karena saya bajakah ini saya menemukannya sendiri, saya mencarinya di hutan sendiri, dan saya menemukan itu saat saya sedang sakit. Kan program saya saat sakit itu mengumpulkan bajakah sebanyak mungkin dari hutan yang berbeda-beda, karena saya sakit dan saya ingin sembuh. Jadi saya harus mengkonsumsi sebanyak mungkin bajakah. Ya sampai-sampai saya mengkonsumsi bajakah yang berbahaya itu tadi, sampai mengkonsumsi bajakah yang beracun. Bagi saudara-saudara di luar sana yang sedang berjuang mengatasi benjolan berbahaya, kanker dan tumor, ya hati-hati, lebih bijak, lebih cermat. Jangan sampai, ya kembali lagi, jangan sampai harapan Anda, saya tahu harapan ingin sembuh itu besar sekali, namun jangan sampai itu menutup akal pikiran kita agar kita tidak berpikir secara jernih. Ya bijaklah gitu, cermatlah, dan terutama hati-hatilah. Jangan jika Anda berobat mengkonsumsi herbal 1-2 kali, ya intinya jangan bosan, karena intinya jangan bosan saat mengkonsumsi herbal. Walaupun 1-2 Anda tetap salah, jangan bosan. Itu intinya. Kalau namanya juga kesehatan itu, memang kalau kita sehat ini kita biasa aja ngomong kesehatan adalah berharga, tapi saat sakit, saat mengalami khususnya benjolan berbahaya, kanker dan tumor, itu baru terasa sekali bahwa kesehatan itu sangat berharga sekali. Saya bisa mengatakan seperti ini setelah saya benar-benar sembuh. Dulu saya tidak peduli sama sekali akan hal itu, begitu. Nah, kembali lagi ya, buat pesan saya buat saudara-saudara, ya semangat, hati-hati, bijak, cermat dalam mengambil keputusan, dan jangan bosan. Itulah kuncinya. Jika ingin menemukan obat maupun herbal, jangan bosan. Kalau Anda bosan, ya bagaimana Anda bisa menemukannya? Jangan berpikiran jelek. Saya juga dulu berpikiran jelek, tapi kalau saya berhenti melangkah, itu berhenti mencoba, berhenti berusaha, ya mungkin saya tidak akan bisa duduk di sini, tidak akan bisa bicara seperti ini. Karena benjolan saya dulu kurang lebih dalam 2 bulan aja sudah sebesar telur ayam. Bahkan leher saya udah mutar ke kiri ini tidak bisa sama sekali saat itu. Sampai adik kandung saya sudah takut sekali melihat saya, kondisi saya saat itu bukan rekayasa, bisa dibuktikan, bisa datangi sini. Nah, buat ya teman-teman, saudara-saudara, hati-hati. Ya jangan lupa cukup saudara untuk semoga berkenan mendukung channel saya ini biar saya bisa membahas lebih jauh lagi tentang bajakah, dan insya Allah kedepannya saya akan makin mengeksplor bajakah ini, mengeksplornya itu secara besar-besaran. Tentunya saya akan menjelaskan bajakah yang tumbuh di tanah itu seperti apa, bajakah yang tumbuh di gambut itu seperti apa, di dataran rendah itu seperti apa, dataran tinggi itu seperti apa, di gambut berpasir, gambut tanah liat, itu bajakah berbeda-beda semua. Dan ingat, tanaman herbal, obat,
walaupun diambil dari jenis yang sama, jika tumbuh di tempat yang berbeda itu kandungannya berbeda. Disitulah letak susahnya mencari tahu, membedakan bajakah yang asli dan berkhasiat sama yang beracun itu, yang berbahaya itu. Di situ letak. Karena potongan ini andai kata dipotong bajakah itu di bawah ini, itu membedakannya hampir mustahil. Begitu kurang lebihnya seperti itu. Itulah saya selalu, bukan saya yang tidak mau mengatakan, menunjukkan ciri-cirinya, yaitu susah sekali, ini bukan perkara mudah. Semangat, intinya semangat bagi para pejuang-pejuang berbahaya. Pesan saya, pejuang berbahaya angkat dan tumor, semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, karena kesehatan itu layak diperjuangkan. Nah, saya tutup, saya ingat satu kata-kata bijak, kutipan lah, itu benar enggak saya enggak tahu, cuma saya membaca aja kata-kata bijak itu. Jadi bunyinya seperti ini: semiskin-miskinnya seorang pengemis, jika ia sehat, itu lebih bahagia daripada seorang raja yang sakit-sakitan. Itu kata-kata bijak yang saya kutip. Cuma saya tidak tahu kenyataannya seperti apa, saya hanya bisa baca, saya hanya bisa membacanya. Ya, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya tegaskan, kesehatan itu layak diperjuangkan, dan kesehatan itu sangat berharga sekali. Cepat atau lambat saudara-saudara akan mengetahuinya. Bagi yang sehat, belum pernah sakit, mengalami masalah yang sama, ya jagalah kesehatan itu karena dia sangat berharga. Dan bagi yang sedang berjuang, mengalami masalah yang berbahaya, kanker dan tumor, itu mereka sudah tahu, mereka sudah sadar bahwa kesehatan itu sangat berharga dan sangat layak diperjuangkan. Kesehatan itu layak diperjuangkan. Saudara-saudaraku di luar sana, jangan menyerah, jangan putus asa, semangat, semangatlah. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.